Perkenalkan, nama saya Devin Ferdinand Bitoy. Saya dari kelompok 3 kelas 5 T6. Di sini saya akan membacakan pertama dahulu anggota kelompok 3 dari kelas 5 T6. Di sini ada Heri Rudolf Guntur. Di sini ada saya Devin Ferdinand Bitoy dan juga ada Audiani Azria Oizenmaker. Selanjutnya saya akan membacakan judul yang kita angkat, yaitu membangun program pengambilan keputusan restoran berbasis kriteria dengan Wake Product Method. Selanjutnya di sini untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan, di sini ada HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya bobot kriteria W1 sampai W5. Berikut adalah bobot untuk masing-masing kriteria. Total harus 1. W1 atau harga di sini 0,30, W2 atau kualitas makanan adalah 0,35 di sini. Selanjutnya W3 atau kebersihan adalah 0,15. Selanjutnya ada W4 atau pelayanan adalah 0,10 dan yang terakhir adalah W5 atau lokasi di sini adalah 0,10. Selanjutnya untuk contoh soal, berikut adalah data dari 3 restoran yang akan dipertimbangkan. Di sini yang pertama mobil, restoran A. Ini mobil typo, Restoran A dengan harga C1 atau C1 100.000, kualitas makanan atau C2 9, kebersihan atau C3 8, pelayanan atau C4 7, dan yang terakhir lokasi atau C5 3. Selanjutnya untuk restoran B dengan harga 80.000, C2 7, C3 9, C4 6, dan terakhir C5 2. Dan untuk terakhir restoran C di sini C1 120.000, C2 8, C3 7, C4 8, dan C5 5. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Audin Maker dari kelompok 3. Saat ini akan menjelaskan tentang hasil program yang telah kami buat tentang pemilihan restoran dengan berbasis kriteria. Oke, untuk bahasa pemrograman yang kami gunakan di sini yaitu bahasa JavaScript dengan bantuan HTML dan CSS sebagai style. Oke, yang di sini kami buat pertama-tama yaitu membungkus elemen H2 dengan nama Weighted Product Method atau pemilihan restoran berbasis kriteria dengan menggunakan div kelas container. Selanjutnya untuk tahap 1 di sini kita membungkus juga dengan div dengan menggunakan ID tahap 1. Untuk tahap 1 kita bungkus dengan elemen H3, tahap 1 masukkan nilai alternatif dan kriteria. Di sini ada tabel dengan jumlah kolom ada 6, yaitu di sini ada restoran, harga sebagai C1, kualitas makanan sebagai C2, kebersihan sebagai C3, pelayanan sebagai C4, dan lokasi sebagai C5. Dan berikutnya ada tabel untuk menutup tabel yang telah kita buat. Dan selanjutnya ada tabel lagi untuk restoran A. Kedua ada tabel untuk restoran B. Dan yang ketiga ada tabel untuk restoran C. Di sini ada berjumlah 15 kolom untuk mengisi angka yang akan kita isi. Selanjutnya ada button untuk on click ke tab 2 dengan nama function go to tab 2 dengan nama lanjut ke tahap 2. Berikutnya ada tahap 2 untuk memasukkan bobot kriteria dan tampilan normalisasi. Di sini kita bungkus dengan div dengan ID tahap 2 dan kelas hidden. Di dalam div ini ada elemen H3. Itu tahap 2 untuk memasukkan bobot kriteria yaitu W. Dan di sini ada form dari W1 sampai W5. Untuk W1 yaitu harga, W2 yaitu kualitas makanan, W3 yaitu kebersihan, W4 yaitu pelayanan, dan W5 yaitu lokasi.
Ini semua bertipe number dengan ID nama masing-masing dan placeholder C1 sampai C5. Dan berikutnya ada button untuk on click. Setelah kita mengisi form ini, ada on click dengan function calculate normalization, atau di sini kita akan menghitung normalisasi bobot WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Dan berikutnya ada hasil normalisasi dengan menggunakan div class result dengan ID normalization result. Dan ada button untuk on click, go to tahap 3 dengan kelas hidden dan ID tahap 3 button dengan nama lanjut ke tahap 3. Untuk tahap 3 perhitungan S, kita bungkus dengan div ID tahap 3 dan kelas hidden. Dan di dalam div ada elemen H3 dengan div class result dan ID result. Setelah itu ada button, setelah tampil perhitungan dari tahap 3 ada button untuk go to tahap 4 atau lanjut ke tahap 4. Dan yang terakhir ada tahap 4 untuk perhitungan vektor dan ranking. Di sini kita bungkus dengan div ID juga dengan ID nama tahap 4 dan kelas hidden. Dan di dalam sini ada elemen H3 tahap 4 yaitu perhitungan vektor dan ranking. Vektor V dan ranking. Dan berikutnya kita masuk ke bagian script. Bagian script ini merupakan script yang kita buat dengan JavaScript. Ada function go to tahap 2 dengan menggunakan JavaScript DOM dengan dokumen get element by ID dari tahap 1 dan tahap 2, di mana class list di sini class list add untuk tahap 1 dan class list remove untuk tahap 2. Berikutnya function untuk go to tahap 3 sama juga seperti di atas, dokumen get element by ID untuk menangkap nilai dari tahap 2 dan tahap 3. Dan untuk class list ada class list add untuk tahap 2 dan class list remove untuk tahap 3. Dan berikutnya ada function go to tahap 4. Di sini ada calculate juga. Setelah kita mengisi tahap 2 dan tahap 3, di sini ada calculate untuk menghitung. Dan selanjutnya ada go to tahap 4 menggunakan juga get element by ID dari tahap 3 dan tahap 4. Dengan tahap 3 ada class list add dan class list remove untuk tahap 4. Dan jangan lupa ada function calculative. Setelah itu ada variable let weights. Dan selanjutnya ada function calculate normalization untuk menampung nilai dari W1 sampai W5 dengan menggunakan let. Setelah itu kita menggunakan password agar bisa memungkinkan memasukkan nilai yang bernilai desimal. Setelah itu kita menggunakan dokumen get element by ID dari W1 sampai W5.value. Dan selanjutnya ada variable let untuk menampung total weight dari W1 sampai W5. Selanjutnya ada weights untuk melakukan operasi pembagian dari W1 per total weight, W2 per total weight, W3 per total weight, dan sampai W5 per total weight. Dan berikutnya ada dokumen get element by ID normalization result .inner HTML. Setelah itu ada bobot normalisasi. Dan selanjutnya ada dokumen get element by ID untuk tahap 3 button .class list remove hidden. Selanjutnya di sini ada variable let s, dan selanjutnya ada function to calculate dengan variabel yang telah menampung dari RIC1 sampai R1C1 sampai R1C5, sama juga seperti di atas menggunakan pass float agar bisa memungkinkan memasukkan nilai desimal.
Sama juga di sini R2C1 sampai R2C5 dan R3C1 sampai R3C5. Dan selanjutnya di sini ada variabel untuk menampung nilai dari ALT1 sampai ALT3. Selanjutnya ada S yang kita masukkan ya ALT1 sampai ALT3 dengan load reduce, prod val IDX, prod kali matpow. Ini merupakan hasil untuk menghitung angka yang telah kita isi dengan perkalian. Maksudnya terakhir kita isi dengan dokumen get element by id result yang akan mengisi hasil dari perhitungan yang telah kita isi tadi. Di sini merupakan nilai dari restoran A, restoran B, dan restoran C. Ini akan tampil di layar sebagai hasil atau jumlah. Dan terakhir ada function calculative. Ini merupakan program untuk menghitung total dengan menggunakan variabel total S sama dengan S reduce A, B lebih dari sama dengan lebih dari A plus B, 0. Nah, setelah itu let V untuk variabel let V sama dengan S map, S sama dengan lebih dari S per total S. Dan berikutnya ada variabel let ranking sama dengan V map sama dengan V I, I lebih dari name restoran string form char code 65 plus I, score V dot sort A, B sama dengan lebih dari B score minus A score. Dan ini merupakan variabel untuk menampilkan restoran mana yang paling tinggi, yaitu variabel let base restoran sama dengan ranking name yang akan mengambil restoran dengan nilai tertinggi. Dan yang terakhir di sini merupakan elemen yang menggunakan JavaScript DOM, dokumen get element by id result v dari inner HTML untuk menampilkan restoran yang paling direkomendasikan berdasarkan kriteria yang paling baik atau dengan nilai tertinggi. Untuk pekerjaan selanjutnya untuk bagian run saya serahkan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Harilul Kuntur, NIM 22024117, dan saya dari kelompok 3. Pada saat ini saya akan mendemokan hasil running dari program yang sudah kelompok kami buat. Di sini yang sebelumnya kita akan memasukkan soal yang ada yang sudah kelompok kami buat. Di sini untuk restoran A memiliki harga 100.000, restoran B memiliki harga 80.000, dan restoran C memiliki harga 120.000. Kemudian kualitas makanan dari restoran A diberikan nilai 9. Kemudian restoran B memiliki nilai 7 dan restoran C memiliki nilai 8. Kemudian dari kebersihan, restoran A memiliki nilai 8, restoran B memiliki nilai 9, dan restoran C memiliki nilai 7. Nah, untuk dari pelayanan, restoran A memiliki nilai 7, kemudian restoran B memiliki nilai 6, dan restoran C memiliki nilai 8. Dan dari lokasi, restoran A mendapatkan nilai 3, restoran B memiliki nilai 2, dan restoran C memiliki nilai 5. Kemudian kita akan melanjutkan tahap kedua, yakni memasukkan bobot kriteria yang sudah kelompok kami tentukan. Bobot yang sudah kami tentukan yakni W1 yakni harga, bobot 0,30, W2 yakni kualitas makanan memiliki bobot 0,35, kemudian W3 yakni kebersihan memiliki bobot 0,15, kemudian W4
pelayanan memiliki bobot 0,10 dan lokasi memiliki bobot 0,10. Kemudian kita lanjut ke tahap 3. Di sini dengan perhitungan nilai S, untuk restoran pertama mendapatkan nilai 1 atau restoran A, kemudian restoran B mendapatkan nilai 0,95 dan restoran C mendapatkan nilai 0,95. Kemudian untuk tahap keempat, perhitungan vektor V dan ranking berdasarkan nilai V, yakni restoran A dengan nilai 0,35, restoran B dengan nilai 0,33, dan restoran C dengan nilai 0,33. Yakni ranking yang didapatkan adalah ranking pertama restoran A dengan nilai 0,35, kemudian diikuti oleh restoran C dengan nilai 0,33 dan diikuti ranking 3 oleh restoran B dengan nilai 0,33. Demikian hasil penjelasan program dan demo running dari program yang sudah kelompok kami buat. Terima kasih.